Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang ibu mualaf yang sudah murtad kembali. Sungguh luar biasa bahwa dia boleh dijamah oleh Tuhan, akhirnya kembali percaya kepada Kristus. Nah, di dalam agama Islam tentunya menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan, dan ternyata bahwa jika ia membandingkan Kristen dengan Islam, ia merasakan ada sesuatu yang sangat berbeda. Sehingga dengan demikian ia kembali menganut agama Kristen. Dan kita percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan dan Tuhan tidak mau ibu ini tinggalkan Kristus. Untuk lebih lengkapnya kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Boleh diceritakan ya sebelum kita menggali yang lebih dalam lagi, kita pengen tahu nih seperti apa sih masa kecil Ibu Lina lahir di mana, dan seperti apa keluarga Ibu Lina? Saya lahir di sini ya teman-teman, Mbak Kety. Saya lahir di Jakarta dari keluarga militer. Nah, papi saya seorang militer dan sangat keras ya, keras dalam hal kebenaran dan disiplin biasanya. Saya anak bungsu perempuan. Dan saya sangat dekat dengan papi saya almarhum. Nah, papi juga sudah berpulang di usia 95 di tahun 2018. Dan mami itu berpulang di tahun 2000 di usia ke-63. Itu. Tadi Bu Lina mention ya bahwa dilahirkan di dalam keluarga militer ya. Yes. Nah, apa sih yang diajarkan orang tua yang hingga sekarang tuh selalu diingat dan selalu diterapkan dalam hidup Ibu Lina sendiri gitu? Ya, yang saya selalu ulang-ulang juga buat semua, terutama diri saya. Papi saya itu selalu bilang, kalau kawan ditolong, kalau lawan ditodong. Itu rumus dalam dunia peperangan. Jadi tidak ada daerah abu-abu, tidak ada istilahnya pengkhianat di situ. Artinya sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan sih sebenarnya, ya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Atau mungkin seperti yang Tuhan bilang. Nah, papi saya sepertinya menggunakan itu. Mau panas-panas sekalian, mau dingin-dingin sekalian. Kalau yang suam akan dimuntahkan. Wow. Saya anggap itu clear dan itu menjadi rema dalam kehidupan saya. Jadi kalau mau keras-keras sekali, kalau enggak ya udah abaikan sama sekali. Tapi memang dalam kesehariannya ada disiplin yang keras ya diberikan kepada anak-anaknya dari papi. Wajib tidur siang, pulang dan pergi harus wajib memberi salam. Itu ya, jadi semacam kayak kehangatan-kehangatan yang memang tadinya dipaksakan tapi sebenarnya itu memberi dampak kebaikan jangka panjang. Dan itu saya laksanakan juga dalam keluarga saya. Jadi dulu saya punya anak-anak itu dari satu hari itu berhak mendapatkan 4 pelukan. Karena pelukan itu membuat kita merasa dianggap dan dihargai ya. Merasa dibutuhkan lah. Nah itu. Jadi saya sih ingatnya seperti itu kalau masa-masa kecil disiplin-disiplin. Artinya bukan disiplin yang otoriter tapi disiplin dengan kasih ya. Ada kasih juga yang diselipkan oleh orang tua ya di dalam disiplin itu. Baik. Betul. Nah, Ibu Lina, sebelum menjadi mualaf, bagaimana sih hidup kekristenannya Ibu Lina sendiri gitu? Pada umumnya anak-anak muda ke gereja gitu aja, ikut papi mami aja. Kalau dulu tidak secanggih sekarang ya. Dan dulu itu tidak banyak anak-anak itu semandiri anak sekarang. Itu real fact, nggak bisa kita pungkirin. Jadi lebih banyak repetitif atau memang mendapat asupan. Nah, seiring waktu berjalan, baru itu menjadi satu perubahan. Karena memang zaman itu berubah, tuntutan berubah, teknologi juga mendukung untuk berubah. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya mungkin rata-rata, saya yakin rata-rata kalau ada 100 orang angkatan saya yang usia di atas 50 ke atas, tanya deh kehidupanmu muda dulu seperti apa, whatever itu dia punya keyakinan apa ya, pasti semuanya flat. Ya, semuanya itu flat, karena memang situasi kondisi saat itu seperti itu budayanya, nge-flat aja. Nggak ada yang bergejolak demikian rupa. Nah, sampai pada satu masa 10-20 tahun kemudian baru terjadi perubahan. Terutama ketika mulai ada ponsel ya, telepon genggam itu di tahun 90. Saya pertama kali punya tahun berapa ya? 99 kalau nggak salah. Berarti 25 tahun silam. Nah seperti itulah. Iya, artinya ya zaman dulu ya memang seperti itu ya. Kita anak-anak tuh nggak terlalu yang punya pengetahuan yang luas juga gitu ya. Kita ikutin apa yang orang tua katakan gitu ya Bu ya. Karena orang tua juga nggak menggali diri sedemikian rupa, hanya tertentu. Kalau kita survei mungkin dari 10 orang tua,
paling hanya satu yang concern betul-betul pada saat zaman itu ya Bu di ya. kala itu ya teman-teman. Kalau di skala sekarang saya bersyukur lihat udah banyak orang tua yang mulai concern bahwa this is the important thing. Jadi sangat penting ya untuk boleh orang tua membekali diri sehingga bisa juga menjadi bekal untuk anak-anak. Tidak seperti dulu lah, puji Tuhan ya. Iya. Artinya ya ikut-ikut orang tua aja lah waktu dulu ya sebelum jadi mualaf ya hidup kekristenannya Ibu Lina. Nah lalu bagaimana kisahnya sehingga Ibu Lina tuh memutuskan untuk menjadi mualaf dan itu terjadi kapan? Itu kurang lebih masih SMA kalau nggak salah. Ya ikut teman-teman aja sih karena teman-teman. Nah ini juga satu perbandingan ya. Anak-anak muda dulu itu benar-benar bergaulnya sehat, fair gitu dalam arti enggak yang kayak sekarang bisa ngegap hanya karena yuk pakai kerudung, enggak gitu enggak. Dulu enggak. Jadi justru dulu itu kan nggak ada yang kerudungan. Kalau misalnya 10 orang kita kumpul, perempuan itu ada satu itu udah aneh gitu ya, dulu aneh. Tapi sekarang terbalik, ada 10, 9 pakai satu yang aneh enggak gitu ya. Nah jadi itu kan enggak menjadi satu pembeda ya. Jadi tetapi mereka punya status, punya identitas. Nah status dan identitas mereka itu baik aja, rata-rata tuh baik. Walaupun kita nggak ngerti pengajaran, yang kita tahu mereka baik lah. Nah kebaikan-kebaikan mereka ini kadang ya membuat kita itu no problem ternyata. Apalagi dulu tuh orang tua itu selalu tanamkan kepada kita semua sama, semua itu sama, semua agama itu sama. Itu dulu ya angkatan jadul selalu diperkatakan seperti itu, semua agama itu sama. Ya sih sama melarang kejahatan, membenci dosa dan sama-sama menganjurkan kebaikan. Cuma standarnya cuma sampai situ, tidak lebih dalam toh. Ya sudah. Di samping itu saya pikir waktu itu ya saya sih lupa persis kejadiannya karena saya memang sudah melupakan banyak hal. Tapi saya ingat ada kepahitan kepada Tuhan. Tapi saya lupa persis apa gitu karena saya sudah lama banget, sudah hampir 25 tahun silam ya. Nah itu, kebetulan dari teman-teman muslim baik-baik ya udah, it's okay aja. Tapi saya diem-diem, nggak ngomong juga. Oh di situ mulai ada ketertarikan ya karena di dalam pergaulan memang pergaulannya dengan orang-orang muslim sendiri gitu ya. Bukan cuma ketertarikan, kalaupun kita nyemplung, kan nggak ada bekas. Karena apa? Karena nggak kayak kita perlu katekisasi, perlu belajar, perlu buang waktu, enggak kan? Cuma sekedar mengucapkan tuh udah clear ya toh. Jadi itu semacam sesuatu mau dibilang gimmick, mau dibilang beneran-beneran, tetapi officially ya ikut kartu keluarga ya pasti masih Kristen dong. Dan secara official tuh kapan Ibu Lina mualaf tuh kapan waktu itu? Kapan ya, tahun berapa ya saya lupa deh. Pokoknya 1 tahun atau 2 tahun sebelum saya belum bertemu suami saya aja saya sudah Islam, sudah syahadat lah. Iya. Nah kalau saya itu SMA ya? Ya antara mau selesai ya, antara mau selesai ya. Mau lanjut akhir ya, akhir gitu. Dari SMA. Jadi pokoknya sebelum bertemu suami itu sudah ke situ. Soalnya saya tahu persis pada saat ketemu dia seorang yang fanatik ya. Kalau tahu saya Kristen gak bakal mau jalan. Nah itu. Ya. Nah kan setelah menjadi mualaf nih Ibu Lina, orang tua udah tahu apa belum? Enggak. Oh enggak. Lalu bagaimana Ibu menjalankan ritual-ritual agama? Enggak dijalankan, ikut aja. Artinya enggak melakukan sholat? Iya, gitu ya? Karena kan enggak ada yang ajar, enggak ada yang bawa, juga, enggak ada yang ngelit, enggak ada yang bantu, enggak ada loh, biarin aja. Toh itu enggak lama sampai kita bertemu dengan suami lah baru kita belajar sungguh-sungguh. Nah, pernah nggak sih di awal-awal menjadi mualaf tuh ada rasa penyesalan gitu atau ada juga. Apa gitu? Nggak ada ya? Saya enggak, karena saya pikir gini ya. Hari ini saya berpikir, waktu itu saya nggak mikir. Ya teman-teman, hari ini saya mikir. Kalau waktu itu nggak mikir. Jadi kalau ditanya waktu itu apakah ada penyesalan? Ya of course nggak ada. Ngalir aja, let it flow aja. Apalagi harus diakui itu adalah usia-usia di mana kita masih boleh, kalau sekarang istilahnya ababil. Iya, mencari jati diri kan. Yes, ABG labil seperti itu. Jadi kalau ditanya nyesel nggak, ya kagak lah jawab. Tapi kalau sekarang ditanya, ya nyesal, kalau waktu itu tahu ya nyesal, hari ini nyesal. Tapi puji Tuhan ya, melalui penyesalan itu gini, saya mau katakan satu hal penting. Melalui kejadian penyesalan itu ternyata tidak nyesal-nyesal amat. Akhirnya saya bisa membawa 4 jiwa. Wow, kalau saya waktu itu tidak menjadi seorang Islam, saya tidak akan menikah dengan suami saya yang fanatik Islam. Itu pasti. Kalau saya tidak menikah dengan dia tidak diselamatkan. Dia dan keturunannya yang kami hasilkan. Jadi saya melihat ke situ aja sih. Jadi kalau boleh kutip Yusuf punya omongan, manusia, mereka-reka yang jahat tetapi Tuhan ya memiliki tujuan yang baik. Nah itu. Nah, kapan orang tua mulai mengetahui bahwa Ibu Lina tuh sudah pada waktu itu ya sudah menjadi mualaf, dan apa sih tanggapan mereka pada saat mengetahui itu? Puji Tuhan ya. Papi mami taunya pas saya menikah. Saya menikah nggak izin, nggak restu juga. Karena saya merasa ya ini teman-teman ya, ini kesombongan anak muda yang terjadi kepada saya pada waktu itu. Jadi saya pikir saya masuk Islam aja nggak tanya, nggak izin kok. So kenapa saya harus merit tanya izin? Toh
this is my life lah. It's my life gitu ya lagunya ya teman-teman ya. Jadi itu kesombongan anak muda zaman dulu yang sampai zaman sekarang pun sebenarnya masih terjadi. Walaupun beberapa titik saja ya itu akhirnya. Jadi nggak pernah kasih tahu. Papi, mami taunya ketika saya menikah resmi. Itu menikah di Jakarta? Enggak, kami menikah di tempat mertua saya, orang tua suami saya ya. Nah, setelah menikah ada foto wedding toh, ada foto akad nikah di KUA. Jadi saya mengirimi foto nikah di KUA, akad. Saya mengirimi foto resepsi, lalu saya menulis surat. Papi, mami, saya sudah menikah, bla bla bla. Nah, papi saya itu seorang militer yang sangat terbuka, bukan yang kuno kolot gitu, enggak. Dia cuma bilang, kalau memang sudah resmi secara negara, dia menuntutnya secara negara dan agama, Bapak nggak bisa bilang apa-apa. Berarti kamu anak saya, dia juga anak saya. Jadi dari situ saya sebenarnya sudah belajar kasih sejati itu seperti apa. Jadi kasih sejati itu memang kasih Bapak kepada anak. Itu clear, tidak ada penolakan, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, juga tidak ada pemukulan bahkan. Nggak ada, dan itu membuat saya juga mulai ya, sebenarnya bibit-bibit itu sebenarnya mulai, cuman kan memang kita harus lewati satu fase pembuktian kalau saya boleh bilang ya. Manusia itu butuh pembuktian. Dan itu kebebalan kita seperti bangsa Israel, apa-apa minta dibuktikan, nggak bisa langsung trust gitu ya. Ya udah, jadi tapi itu mengalir terus dan itu membuat saya semakin mengerti kasih itu apa sih? You mau apain juga saya tetap tidak terkondisi. Nah, saya jadi belajar bahwa kasih adalah di mana kita tidak terkondisi, respon kita, reaksi kita atas apapun yang orang lakukan. Mau bikin baik kita nggak jadi besar kepala, mau bikin jahat nggak bikin kita jadi penjahat. Nah itu kasih. Jadi kasih itu adalah satu feedback yang tidak terkondisi oleh situasi dan kondisi. Jadi dia tetap aja. Papi saya itu tetap. Jadi itu yang dibuktikan oleh itu yang papi saya ngomong. Ibu Lina sendiri ya. Jadi saya dengan suami datang nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut sedikit. Dan pernikahan itu terjadi di tahun 95. Yes. 1995 ya Bu ya. Nah Ibu menikah dengan seorang Muslim. Nah selama membina rumah tangga, apa yang Ibu Lina alami? Susah ada, senang ada, namanya rumah tangga ya. Pastilah ya, asam dan garam kan. Ayo teman-teman, puji Tuhan ya. Jadi pernikahan itu satu pernikahan yang diikat oleh banyak aturan. Tapi dari seluruh aturan itu at least tidak ada yang namanya kasih, tidak ada yang namanya sukacita, tidak ada yang namanya damai sejahtera. Sedangkan 3 unsur ini adalah unsur utama yang setiap hari ya, at least harus kita nikmati, kita dapatkan ya. Itu nggak bisa enggak. Jadi waktu itu 3 unsur yang paling utama ini aja nggak berlaku. Tahun pertama, tahun kedua, lahir anak 1, lahir anak 2, itu enggak. Jadi kalau apa yang dialami, ya itu tadi, bukan cuma hampa, bukan cuma gersang. Jadi life without Jesus is like a donut. Ya, like a donut ya. It's a hole in the middle of your heart. Ya itu yang namanya hampa, itu yang namanya boring, itu yang namanya kosong, itu yang nggak pernah bisa diganti dengan tanah berapa hektar, mercy berapa biji, ya nggak bisa. Nah jadi itu pertama ya, dari dalam diri yang orang tidak lihat. Itu toh tidak terlihat toh. Yang orang lihat, yang orang bisa tahu saya sedang rasakan itu yang pasti ya beberapa hal-hal negatif ya. Misalnya KDRT itu pasti. Hal-hal yang seperti itu akhirnya membuat saya itu berpikir, Allahnya ini benar-benar adil atau enggak? Kalau Allah adil, kok hukumnya banyak memberatkan saya ya? Kalau hukumnya banyak memberatkan saya protes dong. Kenapa saya dilahirkan jadi perempuan? Jadi laki-laki aja sekalian gitu ya. Jadi Tuhan itu baik. Saya tidak pernah dipanggil atau diubahkan dengan cara-cara yang spektakuler. Wow, misalnya sakit disembuhkan, utang miliaran dipulihkan, atau mimpi, enggak. Saya hanya memang mindset saya diubahkan, pemahaman saya bertumbuh, ditambah kejadian-kejadian dalam rumah tangga yang diperlihatkan kepada saya, lalu hukum-hukum yang saya pelajari, bagaimana saya itu mengikuti pengajian-pengajian, akhirnya saya semakin memahami. Ya, jujur saya harus katakan nothing. Ya, di luar Kristus saya tidak bisa berbuat apapun. Tanpa Kristus benar-benar hampa. Bisa jadi kalau itu berkelanjutan, pasti juga saya akan binasa. Nah ini yang sangat mengerikan ya. Nah itu
Sejak tahun kapan tuh Bu Lina di dalam pernikahan mulai merasakan hal-hal seperti itu? Sejak tahun keberapa dalam pernikahan? Gitu? Sebenarnya sejak pertama. Sejak awal berarti ya? Sejak awal itu misalnya gini ya, kalau kita tuh nggak cocok ya, nggak suka gitu ya, kita tuh nggak boleh ngomong. Jadi maksudnya tuh nggak merdeka, dijajah secara psikis, gimana sih ngomongnya? Ya, ya. Artinya memang firman Tuhan juga mengajarkan seorang istri harus tunduk kepada suami, tetapi bukan secara bebas untuk di KDRT atau apapun. Enggak, itu ya. Kalau mau comparing sama Alkitab ya berbanding terbalik. Alkitab jelas mengatakan, hai suami kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Hai istri tunduk patuh kepada suami sama seperti jemaat tunduk patuh kepada Kristus. Sekali lagi yang menjadi soko guru adalah Kristus, bukan manusianya. Saya tidak berkiblat kepada suami saya, dia juga manusia berdosa dan lemah. Suami saya juga nggak punya hak sakiti saya. Nah, ya toh dia juga sebenarnya banyak kesalahan. Tetapi sekali lagi ajaran itu menentukan kelakuan. Jadi kalau ditanya sejak kapan? Sejak semula. Sejak awal pernikahan. Itu hanya misalnya salah penulisan dalam undangan pernikahan untuk resepsi, kita protes, habis itu. Nggak bisa diapa-apain. Jadi akhirnya memang bahwa istri adalah budak suami itu terjadi, berlaku. Nah dengan posisi sebagai budak, yuk bisa apa? Yuk bisa terima-terima kayak aja kalau orang Jawa bilang. Nah itu yang membuat kita lambat laun mulai, this is something wrong. Ini pasti salah. Ada yang salah. Ya, pelan-pelan, dan itu akumulatif. Akhirnya menjadi satu bom yang membuat kita berani mengambil keputusan besar. Enough, cukup, nggak boleh lanjut lagi. Gitu. Nah, momen apa tuh? Karena kalau saya dengar ya, bahwa momennya itu adalah ketika ibunda meninggal ya. Di situ sepertinya momen di mana Ibu Lina memutuskan untuk mulai kembali hidup dalam kekristenan gitu. Ya, jadi memang apa ya, saya mohon maaf ya teman-teman, saya karena ini kejadian yang saya alami satu fase dalam kehidupan saya. Jadi ini tidak bisa diganggu gugat, apalagi ini mau diprotes, didemo atau didelik, nggak bisa. Karena ini memang satu fase dalam sebuah kehidupan saya yang saya benar-benar alami. Penderitaan itu bukan hanya secara fisik. Kalau fisik semua orang rasanya bisa tanggung lah ya, ya tak? Luka tinggal kita obatin beres. Tapi kalau secara psikis, menimbulkan traumatik yang kontinu terus-menerus itu, kalau bukan karena kemurahan Kristus, nggak ada satu orang pun bisa keluar dari kubangan itu. Itu aja, saya sudah benar-benar sampai kepada level hopeless. Nggak ngerti nih mau ngapain. Kita nggak memiliki kebebasan, kita nggak bisa explore. Apa yang diteladankan, yang dicontohkan itu jauh dari panggang daripada api. Yang katanya konteks samawa, sakidah, mawadah, waromah itu kagak ada, nggak ada. Ya, saya bilang samawa itu adalah kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Itu nggak ada. Lalu apa yang mau dibangun? Apa yang mau kita kejar? Apa yang mau kita wariskan? Apa yang mau kita perlihatkan? Apa yang mau nanti kita generasi demi generasi nikmati? Saya tidak mau anak perempuan, cukup saya yang rendah, cukup saya yang hina, cukup saya yang siksa, cukup saya yang secara psikis itu benar-benar terzolimi, terjajah, tidak ada kemerdekaan. Tadinya waktu saya muda, saya lihat baik-baik saja. Akhirnya saya mengerti bahwa itu semua adalah manipulatif. Bahwa saya yakin bahwa itu semua adalah sesuatu yang ditutup-tutupi. Tapi ke dalam, coba masuk ke dalam, menjadi pemain di dalam, pelaku di dalam, penikmat di dalam, korban di dalam, you akan tercengang-cengang. Ya. Kalau bisa ngomong itu, Tuhan, saya nggak mau jadi perempuan. Jadi nggak ada rasa syukur lagi jadi perempuan itu. Nggak ada rasa syukur menjadi perempuan. Yang ada adalah beban dan menuntut Tuhan untuk saya jadi laki-laki saja. Nah, lalu saya berpikir, kalau saya sehina ini, serendah ini, semenderita ini, nanti anak laki-laki saya itu nyontoh apa? Nanti anak perempuan orang akan seperti saya. Saya sendiri nggak mau. Ya, lalu bagaimana mungkin saya sadar, tahu dengan pasti kelak, anak saya laki-laki itu akan memperlakukan anak perempuan orang dengan cara yang sama. Bisa jadi dalam dirinya tidak mau, bisa jadi suami saya juga tidak mau. Tetapi karena ajaran menentukan kelakuan, akhirnya dia terdorong untuk melakukan. Namanya juga ajaran, apalagi dari kitab suci. Mau bilang apa, ya toh? Nah, jadi dilemanya di situ. Lalu bagaimana? Bagaimana nggak bisa bagaimana. Solusinya hanya bisa datang dari Allah. Kalau bukan dari Allah, nggak bisa, nggak kelar-kelar. You mau salahkan suami bilang, ayo ikut ajaran. Betul. Itu kitab suci loh. You mau bilang apa? Nah, kita bilang, itu nggak manusiawi. Itu pokoknya ajaran. Jadi kita putar-putar balik lagi ke situ. Nah itu sesuatu yang insiks sakit jiwa menurut saya. Nah itu akhirnya menuntut saya ketika mami saya meninggal dunia, saya baru ngeh. Orang Kristen kalau meninggal dunia yang mati kagak perlu didoakan. Sudah clear, keselamatan dijamin di dalam Tuhan. Nggak perlu kita jungkir balik setengah mati, doakan dia, nggak perlu. Lalu untuk apa ibadah? Ibadah untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Dan itu pun tidak perlu berlarut-larut. Semua orang harus wake up, life must go on.
gitu. Nah, itu membuat saya terbuka. Saya seperti tertempeleng. Mami selama hidup nggak pernah mengajarkan sesuatu yang wow. Tetapi yang saya tahu selama saya masih hidup serumah dengan beliau, beliau pasti bangun di jam 2 subuh setiap hari sejak saya mengerti apa itu baca Alkitab dan berdoa. Setiap. Jadi kalau jam 2 malam itu sampai detik hari ini saya sudah terbiasa akan bangun untuk buang air kecil. Jadi kalau saya pergi lewatin mami saya di ruang tengah, dia lagi baca. Selesai buang air kecil, saya lewatin lagi, dia pasti sedang berdoa. Nah, itu membekas di otak saya. Itulah yang membekas di otak saya. Itu yang membuat saya berpikir, mami saya wariskan sebuah gambaran yang seperti itu. Nggak pakai kata-kata. Iya. Lalu saya kalau pergi dengan situasi kondisi yang rentan KDRT, saya benar-benar mati. Saya wariskan apa untuk dua anak laki-laki yang kelak ke depan akan jadi imam atau jadi pemimpin? Wah kacau ini, saya langsung bilang, wah kacau ini Lina, lu kacau lu, nggak kenal Tuhan yang benar, nggak ngerti Tuhan yang benar, mau wariskan apa ke anak-anak? Kamu nggak adil. Saya mulai menuntut bahwa diri saya mulai tidak adil. Ketika saya mendapatkan warisan yang berharga dari mami saya sendiri tidak pernah tahu saya bisa wariskan apa kepada anak saya. Ini sesuatu yang mengerikan yang kedua, yang akhirnya membuat saya itu tertekan, benar-benar tertekan. Nah itu yang membuat saya akhirnya benar-benar ada sesuatu tindakan yang harus segera kamu ambil. Sebelum kamu benar-benar mati, yes, itu titik balik saya. Titik balik saya yang membuat saya benar-benar harus bergumul. Nah itu tidak mudah ya. Ya. Itu. Setelah itu kan Ibu Lina kembali di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Ada waktunya Ibu Lina mulai goyah tentang agama barunya ini. Apa yang terjadi dengan Ibu Lina ketika itu? Ibu Lina saat itu menjadi seseorang yang mulai mempertanyakan ya agama yang pada waktu itu diyakini ya. Dan ada suatu kegoyahan nih soal keimanan yang pada saat itu diyakini. Nah, Ibu Lina juga mulai kecewa dengan cara suami memperlakukan Ibu Lina sendiri. Nah, lalu apa yang terjadi nih? Seperti saya bilang tadi kan kembali setelah mama meninggal kembali kehidupan sehari-hari lagi. Ya, untuk menjaga situasi dan kondisi ya. Saya jawabnya gini aja. Itu sama seperti menghadirkan neraka dalam rumah tangga. Saya rasa itu cukup lah. Ya, itu dalam banget. Yes, ya, itu. Teman-teman bisa image sendiri lah gimana menghadirkan neraka di dalam sebuah rumah tangga seperti itu. Nah, setelah itu Bu Lina, kan itu nggak bisa ditahan lagi ya, keinginan untuk kembali hidup di dalam kekristenan. Nah, itu kapan Ibu Lina mulai ungkapkan itu, berani gitu, mengungkapkan itu kepada suami gitu? Saya nggak gini, saya dididik tuh sama papi saya tuh harus tanggung jawab. Jadi you kalau udah ambil keputusan, you mesti jalan terus, nggak bisa tarik mundur dan you mesti tanggung jawab. Jadi saya begitu masuk Islam, saya nggak pernah ngomong, dalam keadaan kesulitannya saya juga nggak pernah ngomong, mengambil keputusan menikah saya nggak pernah ngomong, apapun kesulitan di dalam saya juga nggak pernah ngomong. Jadi memang itu sudah dididik untuk belajar bertanggung jawab. Termasuk ketika saya memutuskan untuk kembali ke Kristen pun, saya nggak pernah ngomong ke orang tua. Saya ngomongnya ke suami saya. Saya kalau ditanya persisnya kapan, itu otomatis saya sudah sangat lupa ya. Tapi tidak jauh-jauh lama setelah kematian mami saya itu, membuat saya memang harus bersegera. Karena kalau memang, Lina, time is over, nah ya sudah, nggak bisa apa toh. Jadi saya harus bersegera. Jadi memang ada satu momen kengerian ketika saya mengambil keputusan yang sangat radikal dan berani, berkata kepada suami saya, Papa, saya berhenti menjadi Islam. Wah, kalimatnya sependek itu saja. Seolah-olah itu sebuah game, seolah-olah itu apa gitu. Saya bilang, saya tidak mau lagi menjadi Islam. Saya ngomongnya tuh dari dulu ndak pandai bermanis manja. Saya orangnya to the point karena memang dilatih untuk to the point. Jadi saya ngomong itu. Suami saya terdiam dan saya tahu itu sesuatu yang siap meledak kapan saja. Nah, dari situ saya mulai hidup itu dalam kengerian dan kewaspadaan. Lalu saya berperkara di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tahu saya berdosa, saya tahu saya salah. Saya akan bayar harga. Saya siap bayar harga. Saya mau bayar harga. Saya ngomong di hadapan Tuhan, ya. Tapi tolong jangan matikan saya. Saya totalis sudah percaya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala lagi atau Allah manapun tidak ada bagi saya sudah. Saya cuma taunya Yesus Kristus. Saya bilang, Tuhan Yesus Kristus jangan matikan saya. Enggak apa-apa, saya diapain saya oke, saya terimalah. Yang penting jangan matikan saya karena saya punya 2 anak laki-laki, harus kenal Engkau. Harus kenal Tuhan yang benar. Kalau Tuhan matikan saya, kalau Tuhan izinkan darah seorang murtadin itu halal, maka anak saya kedua ini akan sia-sia. Berarti saya sia-sia. Saya benar-benar berperkara di hadapan Tuhan waktu itu. Jangan matikan saya. Apapun saya tanggung. Tapi jangan matikan saya. Anak saya butuh saya. Anak saya perlu Tuhan yang benar. Nah itu menjadi mood booster saya untuk bisa survive ya. Kalau ditanya seberapa menderitanya, nggak usah tanya lah, saya bisa mengalirkan air mata berulang-ulang. Karena itu memang satu masa, satu momen yang
benar-benar setiap detik itu mengerikan, benar-benar mengerikan. Kita bisa setiap saat, kapanpun bisa habis gitu ya. Ya, mau bilang apa? Hukumnya ada kok. Jadi ajaran yang menentukan kelakuan itu memang sungguh menentukan hidup orang lain ya. Ya artinya setelah Ibu Lina mengaku itu kepada suami, tekanan itu semakin besar semakin ya? besar, makanya itu salib yang harus saya pikul semakin berat bagi saya. Tapi saya benar-benar setelah itu saya benar-benar percaya bahwa kalau memang Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar, bisa mati untuk dunia, dia juga bisa tidak mematikan saya untuk 2 anak saya. Itu aja, misi saya itu nggak ada lain. Supaya 2 anak laki-laki yang dalam pikiran saya adalah 2 laki-laki berarti 2 pemimpin. Kalau dia tidak pimpin kantor, kalau dia tidak pimpin kampung, kalau dia tidak pimpin negara, minimal dia pimpin keluarga. Betul. Kalau dia pimpin keluarga dengan Allah yang salah, maka keturunan saya akan memiliki Allah yang salah. Saya tidak tahu mau sampai kapan itu mata rantai diputuskan. Ya, makanya saya bilang Tuhan pakai saya, hajar saya tidak oke, saya tidak masalah oke. Cuma satu saya minta, jangan matikan saya. Jadi KDRT model apapun saya oke, yang penting saya nggak mati aja udah. Mau sakitnya kayak apa ya udahlah terserah lah. Ya, puji Tuhan ya teman-temannya, itu kekuatan yang tidak bisa didapat dari manusia, hanya dapatnya dari Tuhan saja. Saya yakin itu. Itu bisa berlangsung berapa lama ya Bu? Sampai akhirnya keluarga Ibu dipulihkan ya? 4 tahun tadi saya sudah sampaikan, ada interval 4 tahun. 4 tahun ya setelah itu. Jadi Mami itu meninggal tahun 2000 ya kalau nggak salah. Tahun 2000 itulah saya memutuskan untuk stop menyembah Allah lain, stop menyembah Tuhan lain selain Yesus Kristus. Ya itu, lalu selama itu 4 tahun interval itu yang saya tadi katakan seperti menghadirkan neraka dalam rumah tangga, saya tidak akan detilkan. Sampai kemudian suami sendiri, waktu itu ada beliau berkata seperti ini ya, dalam kemarahan beliau ada beliau berkata, biar leherku disembelih, tidak akan kusembah Yesusmu. Nah itu kalimat dia ya. Saya waktu itu dalam hati cuman mengamini dan berkata, jadilah seturut dengan imanmu. Artinya hanya ada 2 option. You kalau nggak mati disembelih, you terima Yesus, selesai urusan. Itu aja iman saya tidak banyak omong. Dan benar pada akhirnya dia terima Yesus toh. Jadi apa ya, Tuhan mau kita punya motivasi yang beres dulu. Kalau motivasi kita beres, Tuhan bereskan sekitar kita. Itu of course, karena firman sendiri berkata dalam Kisah Para Rasul, percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Apakah itu sebuah hoax? Tentu tidak, saya sudah membuktikannya. Dan saya benar-benar mau menjadi alat. Harus ada. Jadi saya punya prinsip begini, tidak penting siapa yang berkorban. Yang penting goalnya tercapai. Tidak penting siapa yang dihajar Tuhan. Yang penting satu keluarga dimenangkan. Nah, bagi saya itu seperti yang Yusuf lakukan. Tidak penting Yusuf mau seperti apa, berdarah-darah, dibuang, dijual, dipenjara. Tidak penting. Tapi satu bangsa boleh dipulihkan dan diselamatkan. Itu amazing. Itu tidak bisa sembarang-sembarangnya. Jadi saya sangat bersyukur saya diberi satu hati yang mau dipakai. Hati yang mau dipakai ini yang langka ya. Saya bersyukur juga Tuhan berikan saya hati yang langka. Karena saya tahu semuanya sumbernya daripada Tuhan. Memang ada satu masa, saya kalau pergi selama 4 tahun itu, saya kalau pergi ke gereja itu kan seperti pencuri. Perginya harus diam-diam. Jalan kaki, nggak dikasih uang ya, sama sekali. Jalan kaki dari komplek ke rumah kedinasan itu sampai ke gereja itu cukup jauh. Dulu nggak musim yang namanya tumbler itu nggak ada. Nggak ngetren tumbler. Jadi kalau mau bawa air minum gimana? Masukin plastik, bawa sana jalan. Buat minum di jalan. Ya, nggak tahu urusannya. Jadi saya kalau ke gereja tuh kayak apa ya? Kayak gitulah modelnya. Saya cuma bawa buku nikah saya. Kenapa Ibu bawa buku nikah saya? Itulah yang saya bawa ke gereja. Dengan hati yang hancur, hati yang bodoh, hati yang nggak mengerti. Saya bilang, Tuhan Yesus, hari ini saya bawa fotonya. Tapi saya percaya satu hari tubuh, jiwa, dan rohnya duduk di sebelah saya. Puji, sembah, dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah waktu itu yang saya kerjakan. Saya cuma bawa foto nikah saya. Karena akte nikah KUA saya itu kan kecil. Bisa dikantongin. Kalau kita akte catatan sipil kan kayak piagam. Nah itu saja yang saya bawa. Setiap hari saya imani, saya bawa fotonya Tuhan. Saya bawa fotonya. Tapi saya percaya satu hari Engkau izinkan dia duduk di sebelah saya. Dan saya bersyukur. Makanya saya bersyukur sekali sama Tuhan ya ketika dia benar-benar memberi diri untuk belajar dan sampai kemudian akhirnya pernikahan kami yang KUA itu dibatalkan, diganti oleh negara menjadi pernikahan catatan sipil setelah semua administrasi, prosesi menjadi Kristen dan peneguhan nikah dilakukan secara baik, benar, dan resmi. Wah, itu sesuatu berkat yang saya sekarang, Tuhan mau matiin saya sekarang enggak apa-apa. Saya sudah wariskan iman kepada anak-anak saya. Saya sudah bilang akhirnya anak-anak juga. Ya. Itu luar biasa loh. Tuhan ya Bu ya. Nah, itu kalau ditanya gimana rasanya, gimana, ya, seperti itulah perjuangan yang tidak mudah. Dan saya percaya kalau ada orang-orang yang seperti saya kala itu
tolong beri mereka kesempatan. Ya, amin. Ya. Dan setelah itu saya ingat tadi cerita Ibu Lina, bagaimana Ibu Lina berkata, saya nggak mau punya anak cewek. Betul. Tetapi setelah Ibu Lina kembali kepada kehidupan kekristenan, dipulihkan bersama suami, Ibu mendapatkan anugerah anak perempuan ya Bu ya. Puji Tuhan luar ya. biasa sesuai dengan doa Ibu gitu. Ya, saya memang suami justru ketika sudah Kristen dia bilang, Mama boleh nggak melahirkan satu kali lagi? Anak sulung saya udah umur 10 tahun lebih, anak dua saya udah umur 8 tahun lebih. Semua perempuan tahu kalau udah cukup lama tidak melahirkan berarti seperti memulai yang baru toh. Nah, saya bilang gimana ya, saya bilang gitu. Dia jawab, ayolah punya anak satu lagi, mana tahu perempuan. Nah, suami saya masih pakai kata mana tahu. Mana tahu. Ya. Saya bergumul, saya bilang, Tuhan kalau Engkau izinkan saya hamil lagi, saya minta Engkau beri saya anak perempuan. Kalau dulu saya haramkan dan saya tidak mau punya anak perempuan, setelah saya ada di dalam Kristus, saya tahu Allah saya adalah Allah yang kasih dan Allah yang adil. Tidak mungkin merendahkan perempuan. Tidak mungkin membuat perempuan itu menjadi hina atau menjadi menderita sedemikian rupa. Nah, maka saya ketika suami request lah ya ke kita perempuan, saya pun akhirnya berperkara lagi di hadapan Tuhan. Dan saya memang bernazar, kalau Tuhan jadikan saya hamil, saya tidak mau tahu dengan Tuhan, saya minta anak perempuan, berikan saya anak perempuan. Saya mau kasih tahu kepada dunia, anak perempuan di dalam Kristus dan di luar Kristus adalah anak perempuan yang berbeda. Itu menjadi satu tekad saya lagi. Nah, kalau dulu saya minta jangan dimatikan, kalau sekarang saya minta anak perempuan. Dan saya bilang, Tuhan kalau Engkau betul berikan anak perempuan, saya kembalikan untuk Engkau. Pakai dia, bentuk dia, jadikan dia alat di tanganmu. Nah, ini satu komitmen saya ya, nazar saya di hadapan Tuhan. Makanya saya menjaga anak perempuan ini sedemikian rupa, bukan hanya sebatas kekudusan perawan atau tidak perawan, tidak. Tapi kekudusan itu justru sesuatu something big yang yang kamu tidak lihat, yang orang lain nggak lihat gitu. Jadi itu kekudusan. Jadi bagaimana saya membuat anak ini dari kecil, dari dalam rahim saya tidak lagi panggil dia adik. Kalau adik itu identik dengan unisex. Bisa laki, bisa perempuan toh. Jadi iman saya, kalau suami saya bilang mana tahu perempuan, saya langsung klaim perempuan. Saya panggil dia itu enggak basa-basi lagi, langsung Mei, langsung Hani gitu. Saya enggak panggil dia adik lagi. Nah, jadi dan sampai kemudian lahir betul-betul perempuan, dan puji Tuhan hari ini pun dia memberi diri untuk akhirnya ya kembali sekolah di teologi. Ya puji Tuhan ya. Jadi apa yang Tuhan percayakan kepada kita sudah menjadi tanggung jawab kita untuk kembalikan kepada Tuhan secara utuh, penuh, tidak cacat celak sedikit pun. Ya. Dan puji Tuhan. Sekarang Ibu Lina bersama suami juga anak-anak sudah melayani Tuhan ya. Malah saya dengar tadi suami dan Ibu Lina sempat melakukan misionaris ya, mission trip. Nah, apa aja bentuk pelayanan Ibu dan gereja di mana sekarang? Dulu ya kami sama-sama di gereja yang mengkristenkan kami itu, terima kasih ya, itu namanya Gereja Kristen Kalimantan Barat. Hamba Tuhannya adalah Bapak Pendeta Samuel Fu. Nah, dan Ibu Maria Wu. Kami di bawah penggembalaan mereka yang semua proses mereka yang membantu kami. Kami pemuritan di situ, kami melayani di situ di Pos PI. Kadang suami waktu itu di Kumpai ngajar bantu-bantu ngasih les bahasa Inggris. Jadi kalau saya pas lagi kebagian di Pos PI ngajar sekolah minggu, biasa suami main gitarnya karena Pos PI kan kecil-kecil ya, masih kita merintis itu. Nah, kalau sama-sama ikut tim gereja mission trip ya sama-sama kita ke desa yang nggak ada listrik, nggak ada apa. Kadang kami juga sama-sama pelayanan. Misalnya anak saya kan semuanya puji Tuhan ya diberikan talenta bisa bermain musik dengan baik dan benar. Jadi kadang ada panggilan anak-anak untuk bermain musik, pelayanan dulu di desa-desa kampung. Ya puji Tuhan kami sudah punya mobil jadi kita antarkan. Nah, pelayanan seperti itu. Tapi saya dan suami itu baik kelas pemuritan 3 tahun itu kita sudah selesai semua. Pembinaan gitu kita sudah selesai. Jadi kalau dulu suami rutin di minggu karena tersandung dinas, paling dia cuma jadi tim AUVI itu. Pelayanan untuk operator LCD, ya itu ya. Kalau saya ya nggak terlalu muluk-muluk, kalau bisa sekolah minggu. Kalau ada wanita bijak dulu saya jadi mentor untuk singlenya. Ya terus ya gitulah, aser, kolektan seperti itu. Sampai kemudian saya juga pelayanan sekarang di KRI Pusat, itu aja. Iya. Dan saat ini Ibu Lina sendiri sedang mengambil studi di teologi ya. Enggak bisa dibilang studi sih, cuma belajar aja ya teman-teman ya. Soalnya saya nggak kejar gelar. Kita sudah berumur. Apa sih mimpinya setelah belajar teologi ini? Maksudnya goalnya apa sih sebenarnya Ibu? Di usia ini memulai lagi untuk sekolah ya kan nggak gampang juga, nggak semua orang mau gitu berlelah-lelah lagi untuk sekolah.
Ya teman-teman ya gini ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar dan memang belajar itu seumur hidup. Sama seperti Kristus juga memberikan dirinya untuk mengajar dan belajar. Ya, Kristus dalam kemanusiaannya bukan berarti dia belajar gimana ya, sering di framing. Jadi kalau ditanya apa goalnya, apa tujuannya, apa motivasinya, yang lebih tepat motivasi ya. Mungkin seperti yang teman-teman ketahui juga, saya adalah seorang apologet di sosial media. Jadi bagaimana mungkin saya mau bertempur jikalau saya tidak memiliki peluru. Ya, jadi saya sendiri harus mengisi diri saya untuk tidak menjadi orang yang kosong. Makanya saya mengambil kembali beberapa kredit mata kuliah untuk saya semakin dalami saja. Tapi saya tidak mengejar gelar, saya tidak mengejar titel atau status akademik lagi. Bagi saya yang penting saya tidak menjadi kosong. Untuk apa? Untuk saya boleh membawa jiwa, menginjili. Ya goalnya yang jiwa teman-teman, gak ada lain. Ya, goalnya bukan wisuda ya. Goalnya bukan gelar ya, jadi menjangkau jiwa lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau mereka bingung-bingung tanya, kita nggak serampangan dan nggak liar menjawab, nggak boleh sembarangan. Iya. Nah, Ibu Lina sendiri kan aktif banget nih berapologet di TikTok ya. Di YouTube juga. Di YouTube juga. Ya. Nah, bagaimana sih pandangan Ibu Lina sendiri tentang platform medsos TikTok dan lainnya ini? Gini ya, medsos itu sekarang yin yang kalau orang China bilang. Ada positif, ada negatif, semualah, nggak cuma medsos. Iya. Tetapi tidak bisa kita pungkiri kalau itu menjadi satu wadah yang sangat relatif dan efisien. Iya. Karena banyak orang bisa dengan mudah ada kuota, ada wifi, buka, ada perangkat, ngomong. Nah itu bisa dengan mudah siapapun. Yang menjadi tidak mudah adalah kalau orang itu tidak memiliki basic sama sekali, tidak belajar, tidak dibentuk oleh gereja, tidak menjadi jemaat di gereja, tidak digembalakan oleh gereja, maka dia akan menjadi liar. Nah liar-liar seperti ini yang kemudian akan memunculkan juga banyak bidat di kalangan anak muda. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya positifnya kita mendapat banyak suguhan. Negatifnya jikalau kita sendiri kosong, pada saat kita menerima suguhan, kita main telan tanpa kunyah. Nah kalau kita yang memberi, kita sendiri juga kosong, maka yang kita beri itu adalah pepesan kosong. Nah itu membahayakan. Tetapi di sisi lain kita tidak bisa pungkiri ada banyak orang tertolong, entah di atas kapal laut yang berhari-hari berlayar, ya mereka masih bisa lewat sosial media mendapatkan tayangan tentang kebenaran firman Tuhan. Ya ini menjadi satu tantangan ya, menjadi satu dilema ya. Selama motivasi kita murni untuk menjangkau jiwa, biarlah hati kita dipulihkan dulu ya. Kita memiliki pengalaman di lapangan dulu, sehingga yang menjadi goal kita itu bukan popularitas, bukan komersil, bukan pencarian jati diri, bukan star syndrome, power syndrome, dan bukan juga karena kepahitan. Ada orang yang kepahitan melampiaskan di sosial media, sehingga dia sembarang aja ngomong, akhirnya banyak orang tersandung dan terjebak. Tapi biarlah motivasi kita semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, menjangkau banyak jiwa, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, mempercepat kedatangan Kristus untuk yang kedua kali. Jangan cuma aduh bencana, aduh perang. Ayo lakukan, pergi, jadikan segala bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarkanlah ya mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang harus kita kerjakan. Karena di situ ada janji Tuhan. Dan ketahuilah aku senantiasa menyertai sampai pada akhir zaman. Nah itu yang harus kita kerjakan. Ayo ya, boleh bersosial media tapi ingat tetap harus turun ke lapangan. Wow, luar biasa. Harus keluar dari zona nyaman. Iya, amin. Nah, Ibu, di TikTok nih, Ibu Lina sendiri sering pakai topi atau pakai kerudung. Itu alasannya apa tuh? Nggak punya alasan sih. Pertama kalau jilbab saya pakai itu untuk mengedukasi dua sisi. Orang Kristen jangan alergi dengan jilbab. Karena itu adalah produk budaya, bukan produk agama. Ya, di Kejadian pasal 50, Kejadian 24 ya, kalau nggak salah ayat 56. Kalau saya salah tolong dikoreksi teman-teman ya. Semoga saya nggak salah. Itu di situ diperkatakan Ribkah itu sudah bertelekung. Ya, jadi telekung sudah digunakan oleh wanita-wanita Israel. Dalam hal ini dicatat adalah Ribkah. Dalam perjanjian baru di 1 Korintus 11 juga ya diperkatakan tentang kerudung. Ya. Saya punya kelemahan menghafal, tapi saya tahu apa yang saya sampaikan dari Alkitab. Ya, makanya saya mohon dikoreksi. Dan saya disclaimer ya teman-teman, ini selalu saya bawakan dalam lab saya. Dan di dalam Korintus diperkatakan, ya, tetapi di ayat ke-16-nya itu jelas bahwa itu tidak menjadi sebuah keharusan atau kewajiban. Karena dalam konsep iman Kristen tidak ada istilah aurat. Apa itu aurat? Nah, jadi saya hanya mengedukasi yang Kristen jangan alergi, yang Muslim jangan mengklaim itu miliknya. Karena pada faktanya kekristenan sudah ada duluan di muka bumi sebelum keislaman itu muncul. Jadi wanita-wanita Kristen Arab sudah ada di tengah-tengah dunia, kemudian wanita-wanita Islam Arab baru muncul. Jadi tidak boleh mengklaim, itu sebab negara tidak mengeluarkan
undang-undang atau peraturan bahwa itu hanya boleh dipakai oleh agama Islam, oleh wanita Islam saja. Nah ini penting untuk diedukasi supaya orang itu tidak salah kaprah. Yang Kristen jangan, ih alergi jijik banget. Alkitab lu catat loh, kan seperti itu toh. Nah yang Islam juga nggak boleh, itu punya kami, jangan pakai, jangan niru, jangan. Nggak bisa, itu produk budaya dari Israel, bukan produk agama. Nah jadi kita penting mengedukasi. Nah kalau topi saya cuma mungkin style aja ya. Saya dari dulu suka topi, suka pasmina, suka yang seperti itulah ya untuk kepala. Jadi koleksi topi, aku peluk banyak juga, banyak banget. Sering saya itu dulu waktu baru-baru saya live itu sering saya bagi-bagi kan sisa-sisa yang lama ya. Saya bagi-bagi aja. Kalau ada yang mau, ayo. Banyak juga yang minta akhirnya kan. Ya puji Tuhan lah bagi-bagi. Berguna ya jadinya ya Bu. Nah Ibu setelah kembali sebagai penganut Kristiani ya, bagaimana perasaan Ibu? I am free. Ya teman-teman ya, puji Tuhan ya. Kita menjadi manusia yang bebas. Bebas dalam arti kita tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa. Sehingga kita memiliki yang namanya self control. Karena buah-buah roh salah satunya adalah penguasaan diri. Betul. Nah puji Tuhan ya teman-teman, kalau dulu nggak ada. Nah terus bonusnya apa? Bonusnya bukan hanya damai sejahtera, sukacita dan kasih yang melimpah ya. Bonusnya yang lebih paten, pakai bahasa paten, itu keselamatan. Karena Yesus Kristus sendiri yang berkata, I am the way, the truth, and the life. No one. Ya, kata-kata no one itu jelas. Jadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kalimat jika tidak melalui aku itu sudah fix, no debat. Kalau dulu tiap hari saya minta ditunjukkan jalan yang lurus dan benar, nyari kagak nemu-nemu. Yesus Kristus dengan penuh kuasa berkata, I am the way, the truth, and the life. Ya, jadi itu sangat clear, sangat jelas ya. Jadi kalau ditanya apa perasaannya, of course saya merasa sangat merdeka. Suami tidak memiliki ajaran lagi, istri boleh di KDRT, bahkan ajarannya jelas. Suami-suami yang tidak bijak, doanya pun terhalang bahkan ya toh. Makanya jadi suami-suami lebih kasih kepada keluarga, kepada istri. Saya juga yang dulu dengan mudah mengeluarkan kalimat-kalimat kebun binatang. Nah, tapi puji Tuhan ya, pola-pola yang berantakan itu akhirnya saya dibongkarkan dan dibenarkan dengan pola apa yang dicatat dalam Kejadian sampai Wahyu. Dan saya sangat bersyukur. Sekali lagi, puji Tuhan, haleluya. Jikalau bukan Dia yang mengeluarkan saya dari kegelapan, sampai kapanpun saya tidak akan bisa hijrah keluar dari kegelapan. Karena itu murni anugerah daripada Tuhan. Wow. Ya, itu murni anugerah, bukan usaha. Nggak bisa saya, nggak ngerti saya caranya keluar. Ini rasanya saya dengar Ibu ngomong tuh saya rasanya pengen tepuk tangan yang kenceng nih. Berasa energi Tuhan, energi semangatnya itu luar biasa ya Bu. Nah baik Ibu, terakhir nih Bu ya. Walaupun masih banyak sebenarnya yang pengen kita perbincangkan, tapi karena waktu kita harus selesai sampai sini. Terakhir Bu, apa sih pesan-pesan Ibu kepada anak muda Kristen supaya tidak mudah meninggalkan imannya? Ya buat anak-anakku ya, yang ku kasihi, teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak muda, ya punya ponakan, punya adik, punya sepupu. Pertama dulu, kalau Tuhan izinkan dia mengembara keluar, tolong. Alkitab sudah mencatat bagaimana anak yang hilang itu tidak pernah dibenci. Bapaknya ditulis di situ sangat sedih, bukan sangat marah. Jadi sedih, bukan marah. Jangan tolak, jangan benci, jangan marah dia, jangan buang dia. Karena ketika dia kembali, ya Alkitab sudah menceritakan apa yang harus dilakukan. Itu clear dulu. Kalau Tuhan izinkan ya, ada yang mengembara. Seperti saya dulu. Papi saya tidak pernah menolak saya. Tidak pernah mau bunuh saya. Tidak pernah apapun saya. Tidak pernah merasa, kamu anak kurang ajar, mengkhianati. Tidak pernah sama sekali. Nah itu yang terjadi. Nah buat yang belum mengembara sama sekali, baru mau coba-coba, baru mau dengar-dengaran, saya mau kasih tahu kamu satu hal. Tanpa Kristus hidupmu pasti berantakan. Karena hanya Dia adalah terang dan kehidupan itu sendiri. Tanpa Kristus kamu pasti berjalan dalam kegelapan. Tanpa Kristus kamu pasti akan merasakan penderitaan yang tidak habis-habisnya. Saya jamin itu karena saya pernah mengalami hidup tanpa Kristus. Ketakutan, kengerian, kebodohan, kehinaan, semua itu akan kamu alami. Nah kalau sampai kamu masih tetap terobos, ngotot, hati-hati. Di Wahyu dikatakan, barang siapa ku kasihi. Ya. Ingat, kata-kata barang siapa itu individual demi individual. Jadi kalau kamu tidak dikasihi, kamu dibiarkan, kamu binasa. Selesai urusan. Jadi jangan kamu pikir dengan coba-coba, someday, sometime saya mau bertobat, saya mau balik. Belum tentu. Ketika kamu baru ngomong someday, malam itu kamu mati, kamu dalam keadaan binasa. Clear ya? Jadi jangan coba-coba terobos. Ketika kamu terobos, belum tentu kamu bisa kembali. Kalau kamu dikembalikan, seperti kitab Wahyu tadi, barang siapa ku kasihi, ia akan ku tegur dan ku hajar. Nggak main-main teguran dan hajaran Tuhan. Kamu akan berdarah-darah, nangis bombay nggak habis-habis. Ya, saya mengalami itu. Nangis bombay nggak habis-habis. Puji Tuhan tidak dimatikan Tuhan. Coba kalau dimatikan Tuhan. Kalau saya dimatikan Tuhan, sudah pasti saya binasa. Anak cucu keturunan saya pun akan binasa. Sudah pasti.
Karena firman mengatakan hanya Yesus Kristus itu satu-satunya juru selamat. Satu-satunya cara kita untuk bisa bertemu dengan Allah. Tidak ada cara lain. Ya, jangan coba terobos. Kalau kamu terobos, kamu harus siap ditegur dan dihajar. Kalimat terakhir dari ayat itu harus lengkap. Karena itu relakanlah hatimu. Tuhan akan tuntut kamu hati yang rela. Dan hati yang rela itu tidak mudah. Selama kamu pakai logika manusia, kamu tidak akan pernah punya hati yang rela. Hanya logika Allah yang mampukan saya memiliki hati yang rela. Tanpa logika Allah, saya tidak pernah rela dipukul, dimarahin, tidak dinafkahi lahir batin, dan seterusnya. Jadi teman-teman, anakku, pemuda-pemudi, jangan coba-coba terobos. Sekali kamu terobos, hidup tanpa Kristus, maybe yes, maybe no. Ya. Baik, luar biasa Bu Lina. Terima kasih atas bincang-bincang siang hari ini. Terus menjadi garam dan terang bagi dunia ya. Dan saya berdoa supaya Bu Lina diberikan kesehatan dan semangat yang tetap menyala-nyala. Perlindungan yang ekstra dari Tuhan ada buat Ibu Lina dan sekeluarga. Ya, doakan saya terkait pelayanan saya hari ini sebagai penginjil jalanan. Saya berbagi traktat, Alkitab, itu langsung ke jalan teman-teman. Langsung bertemu dengan objeknya, sumbernya, teman-teman yang di luar Kristus. Saya tidak pandang dia Hindu, Islam, Buddha, siapapun. Selama saya berbincang dan dia belum mengenal Kristus, belum menerima Kristus, saya akan berhutang terus untuk memberitakan kepada dia bahwa tanpa Kristus semuanya itu sia-sia. Doakan karena ini pelayanan lapangan yang cukup berisiko. Ya. Amin, puji Tuhan. Baik, Ibu Lina, sampai ketemu lagi. Salam buat semua keluarga, anak-anak dan suami. Baik. Sungguh luar biasa saudara-saudara, kesaksian ibu ini ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana, sehingga akan membuat kita semakin kuat, semakin semangat, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan biarlah hidup kita pun, sekalipun banyak tantangan, tapi kita selalu beriman, selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kehidupan kita. Dan satu hal yang kita syukuri bahwa kita sebagai orang Kristen sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.